Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, selamat datang di podcast Kotak Suara KPU Provinsi Gorontalo. Kali ini kita akan berbincang mengenai hal yang sangat mendasar tetapi sering dilupakan, yaitu tentang etika penyelenggara pemilu. Sudah hadir bersama kita Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Gorontalo, Bapak Risan Pakaya SHIMH, yang akan mengajak kita memahami bahwa etika bukan sekedar aturan, tapi napas dari pemilu yang bermartabat. Selamat siang, Pak. Siang, Ibu Ayu. Gimana kabarnya, Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk datang di podcast KPU Provinsi Gorontalo, Pak. Kali ini kita akan berbincang mengenai etika penyelenggara pemilu ya, Pak. Siap. Ya. Menurut Bapak, masyarakat kadang merasa penyelenggara pemilu itu harus netral, adil, dan sempurna. Seberapa penting kode etik bagi penyelenggara pemilu menurut Bapak? Ya, terima kasih. Menurut saya, kode etik itu ibarat kompas moral bagi penyelenggara. Tanpa etik, hukum bisa dijalankan, tapi kepercayaan akan tetap hilang. Sebagaimana diterangkan dalam peraturan DKPP pasal 6 huruf A, bahwa penyelenggara pemilu itu wajib menjunjung tinggi integritas, kejujuran, dan keadilan. Artinya, etika adalah pondasi kepercayaan yang bukan sekedar pelengkap, tapi jiwa dari tugas penyelenggara. Hmm, tapi Pak, kalau pelanggaran etik tidak berdampak pada hasil pemilu, apakah masih bisa dimaklumi? Tidak, dalam kode etik, konsekuensi tidak pada hasil, tapi juga pada citra lembaga. DKPP sendiri menyatakan di pasal 2 Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017, kode etik penyelenggara pemilu itu bersifat mengikat secara hukum, moral, dan sosial. Jadi bukan hanya soal menang kalah, tapi soal martabat dan kepercayaan publik. Kira-kira Pak, ada kisah menarik tidak dari lapangan soal pelanggaran etik? Ada. Jadi sebagaimana kita ketahui, Ayu sendiri ketahui bahwa Mhm, di Provinsi Gorontalo itu ada 6 satker yang kita kelola. ya. Jadi saya ingin mengambil salah satu contoh saja dari Kota Gorontalo. Mhm, Komisionernya datang ke kami di KPU Provinsi, mobil khusus di Divisi Hukum dan Pengawasan. Saat itu mereka menyampaikan ada laporan salah satu penyelenggara badan ad hoc yang medsosnya kurang lebih ciutan-ciutannya itu mengarah ke dukungan salah satu caleg. Itu tidak boleh ya Pak? Tidak boleh. Jadi Mmm, kami sudah berikan petunjuk, undang dan beritahu bahwa ciutannya di media sosial itu bukan dia mewakili sebagai pribadi, tapi cerminan dia sebagai penyelenggara. Jadi sudah dilihat banyak orang. Tidak bisa begitu. Jadi memang harus betul-betul netral, menjaga kode etik sebagai penyelenggara pemilu. terus menurut Pak Risan, apa sih bedanya pelanggaran hukum, administrasi, dan etik? Kalau pelanggaran hukum, diatur melalui Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada yang sanksinya pidana. Pidana. Mm-mm. Kalau pelanggaran administrasi, berkaitan dengan prosedur teknis penyelenggaraan. Contohnya apa Pak? Contohnya kalau pelanggaran administrasi itu lebih ke syarat calon. Syarat Oh, calon maupun ke tahapan penyelenggaraan teknis di lapangan. Seperti tahapan kampanye, mhm. ada permainan kampanye di luar jadwal atau apa, mengkondisikan salah satu pasangan calon atau salah satu calon mendapatkan jadwal yang lebih, atau meloloskan secara administrasi jasa yang tidak seharusnya diloloskan dan lain sebagainya. Oh ya, baik. Itu pelanggaran administrasi. Kalau Pelanggaran pelanggaran etik itu dia dihukum oleh DKPP. Itu berkaitan dengan perilaku penyelenggara. Sejauh ini, menurut Pak Risan, apakah pembinaan etik cukup saat bintek atau perlu pembudayaan? Menurut saya, sejauh ini saya sudah berapa tahun di KPU ini, eee, penegakan kode etik itu tidak tidak selesai kalau hanya soal di pelatihan. Dia harus dibudayakan, harus hidup dalam budaya kerja. Oh iya. Kita bisa mengacu di beberapa peraturan seperti di PKPU 8, di sana mengatur tentang bagaimana perilaku
kode etik penyelenggara pemilu. Mm-mm. Dan menurut saya sebagai Divisi Hukum dan Pengawasan secara berjenjang baik dari RI, provinsi maupun di kabupaten kota, betul-betul memastikan agar supaya tidak ada pelanggaran yang dilakukan. Sehingga budaya kerja itu terbangun dengan baik. Ketika ada pelanggaran langsung ada peluit yang ditiup memperingatkan. Begitu. Jadi ada Baik. budaya kerja yang dibangun seperti itu. Nah, Pak, misalnya Pak Risan dalam posisi yang dilematis, ada salah satu rekan kerja Bapak yang melanggar kode etik. Itu apakah Bapak akan menegur atau tidak, Pak? Karena ini nyata terjadi. Sampai risiko satker. Tapi menurut saya prinsip pekerjaan itu penting. Mm-mm. Prinsip pekerjaan itu penting. Artinya bicara soal pertemanan ini menjadi hubungan kemanusiaan. Iya, Tapi bicara soal pelanggaran kode etik itu mesti diciptakan dalam rangka membangun budaya kerja yang baik. ya benar. Kalau kita tegas, kalau kita lakukan secara runut, kalau kita menjadikan aturan sebagai referensi utama, maka budaya kerja yang baik akan tercipta. Sehingga kepercayaan publik terhadap lembaga yang kita cintai ini kembali terus bertahan gitu. Tidak hanya sekedar kembali tapi terus bertahan karena hari ini alhamdulillah di beberapa penelitian KPU RI sampai ke bawah itu kepercayaan publik sangat tinggi. Jadi walaupun berteman baik atau bersahabat, tetap harus menjunjung tinggi kode etik ya, Pak. Ya, ya, itu wajib. Persahabatan tak boleh menggugurkan kewajiban. Ya. Betul. Pembicaraan yang sangat menarik, Pak. Memang benar hal mendasar tapi sering terlupakan. Untuk menutup perbincangan kita pada siang hari ini, Pak, boleh satu kalimat pamungkas dari Pak Risan? Terima kasih. Ini pesan untuk diri saya dan seluruh satker yang ada di KPU Provinsi Gorontalo. Singkat, bahwa penegakan kode etik itu atau etika itu bukan hanya setumpuk aturan, tapi cerminan kita sebagai penyelenggara pemilu. Sekalinya kita berbuat yang tidak baik, tidak luhur, maka kaca itu akan menampilkan perilaku kita dimanapun kita berada. Maka jagalah integritas dengan baik. Wah, kalimat pamungkas yang sangat menarik, Pak. Dengan kalimat pamungkas dari Pak Risan tadi, berakhirlah juga perbincangan kita pada siang hari ini. Sebelum menutup podcast Kotak Suara KPU Provinsi Gorontalo pada siang hari ini, saya punya pantun, Pak. Oh ya, keren itu. Pergi ke pasar untuk belanja. Cakep, Jangan lupa beli pepaya. cakep. Podcast selesai, jangan kemana-mana. Kita ngobrol lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, salam KPU melayani.